Sekarang kita akan mencoba contoh yang sederhana dari while loop. Kalau kemarin kita telah belajar memadukan antara for loop dengan scanner, sekarang kita akan coba memadukan while loop dengan scanner. Contoh yang paling tepat ialah ketika kita membuat sebuah iterasi, yaitu kita membiarkan user memasukkan username dan passwordnya. Jadi kalau passwordnya itu tidak tepat, maka akan terjadi sebuah iterasi, yaitu meminta terus passwordnya sampai username-nya sampai usernya bisa memasukkan password yang tepat ya. Jadi seperti ini gambarannya ya. Kita akan coba. Misalkan di sini ada dua buah box ya. Di sini adalah box dari map. Wah, jelek sekali. Jadi ada dua ya. Misalkan ini adalah username ya, username-nya ya. Username. Wah, tulisannya ala kadarnya. Dan yang ini ialah passwordnya ya. Password. Jadi misalkan kita menuliskan username kita, misalkan kita katakan Surip gitu ya. Surip. Oke, misalnya nama kita Surip ya. Oke. Nah, mungkin ini benar ya. Oke, ini tidak dipermasalahkan. Tetapi misalkan password kita ini salah ya. Misalnya kan seharusnya yang benar itu ialah misalkan yang benar itu 1, 2, 3, dan 4 ya. Tetapi kita menuliskannya misalnya 7, 6, 3, dan 1 ya. Otomatis kita akan membuat sebuah program di mana program ini akan meminta ulang passwordnya sampai yang dimasukkan ini tepat, bernilai 1, 2, 3, 4 ya. Jadi di sini kita akan padukan, kita akan membuat sebuah class scanner di mana user akan kita biarkan masukkan sebuah password. Tetapi kalau passwordnya tidaklah 1, 2, 3, 4, maka dia akan meminta terus password yang tepat ya. Jadi ini ada gambarannya. Mari kita coba langsung pada program kita ya. Ini saya hapus dulu. Oke, di sini kita akan coba. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah scanner, tentu saja. Input user saya buat sama dengan new. Oke, lalu di sini saya lupa untuk mengimport java.util.scan. Sip. Oke. Lalu di sini saya akan membuat sebuah variabel ya. Variabelnya misalkan tentu saja integer ya, karena ini adalah sebuah password angka. Saya akan katakan inilah password PSWD ya. Nah, nilainya akan saya buat 0 dulu ya. Nah, di sini kalau saya ingin bahwa program ini akan meminta ulang atau melakukan pengulangan ya, atau looping, tentu saja saya perlu membuat suatu rumus pengulangan seperti ini, dan saya akan pastikan bahwa passwordnya itu tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, misalnya password yang benar ya. Nah, otomatis ketika password ini saya inisialisasikan menjadi 0, ini menjadi apa? Bernilai true ya. Tentu saja true ya. Karena password tidak sama dengan. Ingat, kalau nilai sama dengan kita padukan dengan tanda seru dulu bersama dengan, ini berarti tidak sama dengannya. Oke, di sini saya tentu saja akan meminta sebuah sebuah pin ya, misalkan seperti ini. Saya akan membuat kalimat, misalnya masukkan pin Anda seperti ini ya. Oke, lalu di sini saya akan buat sebuah integer mungkin ya. Nggak usah, kita pakai ini saja. Tentu
tentu saja ini adalah ya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan memadukan if. Nah, jika pin equal dari 1 2 3 4, maaf 1 2 3 dan 4, tentu saja dia akan mengeluarkan sebuah tulisan ya. Jadi Anda tepat seperti ini ya. Nah, tetapi kita buat sebuah else, dia akan mengatakan ini nggak usah pakai ini, else ya. Ya, sepertinya aja ya. Kalau pin kita lihat, oh maaf, password ya. Kesalahannya ada pada ini. Saya lihat as without if. Ntar saya akan lihat dulu kesalahannya ada di jika password sama 134, maka tentu saja ya, ini seharusnya ini bukan di sini ya, ini itu di sini punya bracketnya ya. Nah, kita saya delete, ini kan saya back oke ya. Sepertinya kita akan coba run. Misalkan pin yang saya masukkan adalah 2 3 4 5 1 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 3 1 2 3 4 ya. Jadi ini mudah sekali ya. Nah, bagaimana logiknya? Mari kita akan bahas di sini ya. Saya kasih warna hijau ya. Oke. Jadi pertama-tama kita membuat sebuah class scanner, object scanner ya, input user ya. Lalu kita buat sebuah variable yang sudah kita inisialisasikan sebelumnya. Kenapa ini kita buat nilai 0? Yang supaya kondisi dan looping ini akan berjalan. Kenapa? Karena kondisi dan looping ini saya buat password tidak sama dengan 1 2 3 4. Jadi ketika 0 dia masuk ke sini, otomatis ini bernilai true ya, true nilainya. Ketika dia bernilai true, dia akan masuk ke bawahnya, dia akan meminta sebuah pin seperti ini ya. Lalu apapun yang masukkan oleh user akan dibaca menjadi sebuah password ya, variable password. Lalu passwordnya akan dicek apakah passwordnya 1 2 3 4. Kalau misalnya saya masukkan 2 3 4 5, otomatis ini bernilai false. Ketika false, apa yang terjadi? Karena ini kita pakai if, ketika dia bernilai false, dia akan loncat ke else-nya. Maka akan diminta kita untuk masukkan kembali ya. Ketika dia masukkan kembali, dia akan kembali ke atasnya, ke loopingnya sini. Tadi yang saya masukkan ini berapa? 2 3 4 5. Sekarang apakah 2 3 4 5 itu tidak sama dengan 1 2 3 4? Ya, benar. Bernilai true. Otomatis jangan ke bawah lagi. Meminta pin lagi, dicek lagi apakah benar. Saya masukkan 1 4 5 6. Oke, 1 4 5 6 apakah bernilai sama dengan 1 2 3 4? Oh, false. Dia akan loncat ke else. Dia akan minta lagi di sini. Lalu 1 4 5 6 ini akan dicek kembali ke atas. Apakah 1 4 5 6 itu sama dengan 1 2 3 4? Dia bernilai true. Tidak sama. Kembali ke bawah terus sampai akhirnya saya masukkan
di sini password yang tepat 1234, dicek apakah 1234 tuh sama dengan 1234. Oke, bernilai true. Ketika true, jangan ke sini, pin Anda tepat ya, lalu dia akan masuk ke sini, pin Anda tepat ya. Ketika 1234 pin tepat, jangan kembali ke atasnya. Apakah Pak 1234 tidak sama dengan 1234? Dia bernilai false ya. Ketika false, iterasi akan dihentikan ya. Jadi secara otomatis dia akan menghentikan iterasinya atau perputarannya, dan keluarlah perintah pin Anda tepat diterima sesuai dengan apa yang dimasukkan oleh user ya. Jadi kira-kira inilah salah satu trik ya untuk memadukan antara scanner, while loop, dan if else ya. Ini tinggal dimainkan saja ya, tergantung dari logik kita ya. Silakan diulangi kembali ya. Ini saya akan hapus ya, diulangi kembali, dipahami apakah mengerti atau tidak, diulangi dari awal, dimasukkan lagi, dicoba dengan cara-cara kita sendiri atau angka kita sendiri, lihat hasilnya ya. Sebenarnya kalau kita paham antara scanner, while, dan if else ini, otomatis kita pasti bisa memahami logik ini ya. Baik, ini adalah video tentang while loop yang kedua ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Jika video ini berguna, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.